Shalom, selamat pagi buat kita semua. Di mana pada pagi hari ini kita jumpa lagi pada pagi hari ini karena Tuhan masih memberi kita cuaca yang indah, masih bisa menghirup udara yang segar. Itu semuanya karena Tuhan masih peduli kepada kita, sehingga pada pagi hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk menjalankan kebenaran firman-Nya. Jadi semuanya itu marilah kita kembali kepada firman Tuhan. Jadi supaya kita itu menjadi terang, menjadi contoh, menjadi saksi dalam firman Tuhan. Karena itulah rencana Tuhan, sehingga kita masih diberikan kesempatan buat kehidupan buat kita. Jadi kita akan membaca firman Tuhan, di mana firman Tuhan mengatakan di sini, Matius 5 ayat 13, garam dunia dan terang dunia. Judulnya garam dunia dan terang dunia. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak-injak orang. Jadi kita adalah terang dan garam. Jadi Tuhan mengatakan jika garam tidak asin lagi, akan dibuang, akan diinjak-injak orang. Jadi kita harus berguna buat sekeliling kita, berguna buat semua yang hidup di dunia ini. Jadi kita itu menjadi contoh, menjadi terang. Jika kita tidak bisa menjadi contoh atau menjadi terang atau menjadi garam, kita akan dibuang dan diinjak-injak orang. Jadi supaya kita tahu bahwa kita ini harus kita bekerja untuk kebenaran firman Tuhan, di mana Tuhan Yesus telah mengajari kita tahun 2000 lalu. Jadi kita harus menjalankan apa yang diajarkannya kepada kita. Ayat 14 katakannya kepada kita, kamu adalah terang dunia, kota yang terletak di atas gunung tinggi mungkin tersembunyi. Kamu adalah terang dunia, kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Jadi kita itu adalah terang, terletak di atas gunung. Jadi kita itu tidak mungkin tersembunyi karena kita itu anak terang. Dimanapun kita letakkan, kita harus menjadi terang, menerangi banyak orang. Jadi menerangi kegelapan. Jadi kita itu sebetulnya menjadi anak-anak Tuhan tidak gampang. Karena apa? Karena ada tugas yang harus kita kerjakan, yaitu menerangi orang-orang yang kegelapan. Misalnya orang-orang yang tidak mengenal firman Tuhan, kita akan meneranginya, kita akan melayaninya, kita akan menunjukkan jalan kebenaran. Itulah artinya kita menjadi terang. Jadi kita tidaklah hidup untuk diri kita sendiri, tapi kita hidup untuk orang banyak. Karena itulah Tuhan memberi kita kehidupan buat kita. Kita itu menjadi garam, menggarami semua orang, supaya terasa dari kita, dia merasakan bagaimana terangnya dunia ini. Jadi kita itu tidak bisa membentuk diri kita sendiri, tapi kita itu membentuk orang banyak. Jadi itu artinya kita itu menjadi anak-anak Tuhan. Jadi kita itu dipakai oleh Tuhan untuk menjadi berkat. Jadi ayat 5 mengatakan, lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki Dian, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Jadi kita katanya kalau kita itu anak Tuhan, itu tadi menjadi terang, menjadi anak terang. Jadi kalau anak terang itu tidak mungkin kita ditaruh di bawah gantang. Mungkin kita itu di bawah gantang, tapi kita ditaruh di atas meja.
biar menerangi banyak orang. Nah, jadi kita itu menjadi contoh, menjadi berkat. Jadi sebetulnya kita itu tidaklah cukup untuk diri kita sendiri, tapi kita itu hidup untuk orang banyak, untuk menerangi semua orang. Nah, jadi kita makan jelas kata kita tadi, kita tidak akan ditaruh di bawah gantang. Kalau kita ditaruh di bawah gantang, tentu tidak banyak menerangi banyak orang, tapi kita di atas, di bawah, dia ditaruh di atas kaki Dian, artinya di meja, supaya kita itu menerangi orang banyak, supaya orang itu mengenal Tuhan sebagai juru selamat pribadinya. Nah, jadi itulah tugas kita. Kita datang ke dunia ini dipakai Tuhan untuk menerangi orang banyak, supaya kita itu menjalankan sesuai dengan kehendak Tuhan. Jadi jika kita tidak melakukannya, tentu kita akan dibuang dan akan diinjak-injak. Karena apa? Karena kita tidak mengerjakan pekerjaan Tuhan yang dipercayakan Tuhan kepada kita. Jadi tugas kita haruslah kita kerjakan apa yang Tuhan beri kepada kita, talenta-talenta yang berikan Tuhan kepada kita harus kita pergunakan supaya apa yang ditanam Tuhan itu betul-betul bertumbuh dan betul-betul membuahkan hasil banyak. Nah, karena kita itu diajar Tuhan supaya kita itu menjadi terang. Ayat 16 mengatakan, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Nah, jadi kita itu katanya harus kita itu menjadi contoh, menjadi berkat, menjadi saksi kepada firman Tuhan, sehingga kita itu menjadi terang untuk banyak orang, menerangi hati orang yang gelapan, menerangi hati orang yang saat ini yang lagi buntu. Jadi makanya kita itu harus kita bekerja maksimal untuk mengerjakan pekerjaan Tuhan. Karena saat ini banyak manusia saat ini masih dalam kegelapan, dia buta akan firman Tuhan. Bahkan dia saat ini kita melihat merasa sudah di dalam Tuhan, padahal sebetulnya kita itu tahu bahwa belum menjalankan sesuai dengan kehendak Tuhan. Kenapa? Karena belum mengerti akan kebenaran firman Tuhan, sehingga dia membuat kebenaran diri sendiri. Jadi jika mereka membuat kebenaran diri sendiri, kita harus meneranginya, kita harus mengajari dia, kita harus memberikan petunjuk, kita harus memenahinya supaya betul-betul dia menjalankan kebenaran firman Tuhan. Karena kita jelas kita melihat bagaimana katanya di Roma 10 ayat 2 mengatakan kepada kita, sebab aku dapat memberi kesaksian tentang mereka bahwa mereka sungguh-sungguh giat untuk Allah, tetapi tanpa pengertian yang benar. Nah, jadi kita harus memberikan pengertian, kita harus memberikan pengertian kepada teman-teman kita yang belum mengerti. Dari itu tugas kita selaku anak-anak Tuhan. Selagi kita ini memberikan Tuhan kesempatan buat kita, itu tugas kita supaya teman-teman kita itu tidak linglung. Nah, makanya sempat dikatakannya begini, ayat 12 tadi, ayat 2 mengatakan, Roma 10 ayat 2 mengatakan, sebab aku dapat memberi kesaksian tentang mereka bahwa mereka sungguh-sungguh giat untuk Allah, tapi tanpa pengertian yang benar. Nah, jadi dia sungguh-sungguh giat, sungguh-sungguh semangat, sungguh-sungguh dia berusaha untuk mendekatkan diri pada Tuhan, tapi tidak menurut kebenaran Tuhan, tapi menurut kebenaran diri sendiri. Kenapa seperti itu? Karena belum mengerti bagaimana caranya, belum mengerti bagaimana seturut dengan kehendak Tuhan. Jadi tugas kita selaku kita menjadi anak-anak Tuhan yang sudah mengerti akan firman Tuhan, kita harus meneranginya, kita harus membuka, kita harus menunjukkannya. Makanya di sini ayat 3 mengatakan, sebab oleh karena mereka tidak mengenal kebenaran Allah dan oleh karena mereka berusaha untuk mendirikan kebenaran mereka sendiri, maka mereka tidak takluk kepada kebenaran Allah. Jadi dia membuat kebenaran diri sendiri. Nah, jadi kita melihat pada saat ini orang-orang Kristen membuat kebenaran diri sendiri. Nah, jadi bukannya seturut dengan kehendak Tuhan, bukan seturut dengan ajaran Tuhan Yesus. Nah, saat ini masih
langka yang taat akan firman Tuhan, membaca Alkitab, di mana surat Tuhan Yesus tahun 2000 lalu. Jadi di Alkitab ini terus semua diterangkannya untuk kita lakukan, untuk kita taati. Jadi semua masih langka. Jadi harus kita kembali menjalankannya, menunjukkannya, walaupun mungkin kita pun juga belum begitu mahir, tapi itu tugas kita selaku kita mau mengikuti kebenaran firman Tuhan. Itulah kita saling menopang, saling mengasihi, saling peduli satu dengan lain untuk menunjukkan jalan kebenaran. Itulah kita itu berusaha untuk menjadi terang, berusaha menjadi berkat, berusaha menjadi saksi kebenaran firman Tuhan. Nah, jadi ini semuanya supaya jangan terjadi hal-hal yang tidak inginkan, seperti tadi ayat 3 mengatakan, sebab oleh karena mereka tidak mengenal kebenaran Allah, dan oleh karena mereka berusaha untuk mendirikan kebenaran mereka sendiri, maka mereka tidak takluk kepada kebenaran Allah. Jadi kenapa tidak takluk kepada kebenaran Allah? Jadi karena ia tadi mengikuti aturan-aturan manusia, masih mengikuti ajaran-ajaran dunia. Nah, padahal seharusnya kita takluk kepada Alkitab. Itulah kebenaran Allah, itulah ajaran Allah, itulah tulisan Allah, itulah perkataan Allah. Nah, jadi jika kita kembali kepada Allah, sehingga kita mengerti. Karena apa? Karena ada Roh Kudus bekerja dalam hati kita. Tapi saat ini kita melihat kebanyakan yang ada, yang kenyataan saat ini masih mengikuti ajaran-ajaran manusia, masih mengikuti ajaran-ajaran dunia. Nah, jadi itu tugas kita meneranginya, tugas kita itu menjadi terang, menjadi garam, supaya mereka bisa mengerti. Jadi ini semuanya bukan karena kehebatan kita, bukanlah karena kegigihan kita, tapi karena sudah kita ditaruh di hati kita itu Roh Kudus. Roh Kudus sudah disatukan dengan roh kita, sehingga Roh Kudus itulah berkata-kata dalam hati kita itu untuk menyaksikan kebenaran firman Tuhan. Jadi bukan karena kita pintar, bukan karena kita hebat, bukan karena kita itu jago, tapi karena ada Roh Kudus diam dalam hati kita ini, sehingga Roh Kudus itulah menuntun, membimbing kita, mengajari kita, sehingga berapi-apilah Roh Kudus dalam hati kita itu untuk menyaksikan kebenaran firman Tuhan, menerangi hati teman-teman kita, supaya kita itu bersama-sama untuk kembali kepada Alkitab. Jadi itulah yang bisa kita saksikan pada malam hari ini, supaya kita itu bersama-sama kembali kepada Alkitab, supaya kita betul-betul kita jalankan seturut dengan tertulis apa yang diajarkan Tuhan Yesus kepada kita tahun 2000 lalu, supaya kita mendapatkan mahkota kerajaan surga itu. Jadi tidak ada pilihan lain, hanya kembali kepada Alkitab, karena itulah jalan kebenaran. Nah, jadi jika kita mengikuti ajaran-ajaran manusia, tentu itu menurut dia jalankan dan diajari menurut kesukaannya, menurut pengetahuannya, menurut kepintarannya, bukan menurut apa yang tertulis dalam Alkitab. Karena jika dia mengajarkan seturut dengan Alkitab, sangat sukar, mungkin pun gak seberapa manusia yang mau menjalankannya sesuai dengan Alkitab. Karena Alkitab harus mematikan daging, harus kita mematikan kedagingan kita. Jadi kita ini harus kita tunduk, banyak penderitaan, banyak masalah, banyak pergumulan yang harus kita tanggung. Nah, jadi itu jalan kebenaran. Nah, jadi makanya gak seberapa manusia untuk menerangkan jalan kebenaran ini. Karena apa? Karena situ banyak tantangan yang harus dihadapi. Nah, jadi Yesus sudah lebih dahulu menghadapi itu, karena kita jelas melihat gimana yang diajarkan Tuhan Yesus kepada kita di Yohanes 15 karena sini kita melihat Yohanes 15 ayat 18, dunia membenci Yesus dan murid-muridnya. Itulah yang diajarkan Tuhan Yesus kepada kita. Jika dunia membenci kamu, ingatlah bahwa ia lebih dahulu
membenci aku daripada kamu. Itu kata Yesus kepada kita. Sekiranya kamu dari dunia, tentulah dunia mengasihi kamu sebagai miliknya. Tetapi karena kamu bukan dari dunia, melainkan aku telah memilih kamu dari dunia, sebab itulah dunia membenci kamu. Jadi itu bagian kita. Bagian kita. Jika masih dunia menyenangi kita, tentu kita belum pindah ke jalan kebenaran. Makanya kalau kita sudah pindah ke jalan kebenaran, dunia membenci kita karena dia mengatakan kita itu fanatik. Nah, jadi itu pilihan kita. Tuhan tidak memaksa kita, tapi Tuhan sudah memberi pilihan lebar atau sempit. Nah, jadi semuanya itu tergantung kita. Apakah kita mau masuk neraka? Apakah kita mau mendapatkan kehidupan yang kekal? Itu pilihan kita juga. Dari Tuhan tidak memaksa kita. Yang penting Tuhan sudah memberi jalan. Tahun 2000 lalu Tuhan Yesus sudah memberi jalan kepada kita, jalan keselamatan. Nah, jika kita mau, kita akan berjumpa dengan Tuhan Yesus. Tapi jika kita tidak mau, ya tentu kita tidak jumpa. Karena jelas katanya tadi pada kita sini, jikalau dunia membenci kamu, ingatlah bahwa ia terlebih dahulu membenci aku daripada kamu. Sekiranya kamu dari dunia, tentulah dunia mengasihi kamu sebagai miliknya. Tetapi karena kamu bukan dari dunia, melainkan aku telah memilih kamu dari dunia, sebab itulah dunia membenci kamu. Jadi itu tandanya kita menjadi anak Tuhan itu tentu dunia membenci kita. Tandanya kita itu sudah dipilih oleh Tuhan, tentu tidak seberapa dunia yang dekat pada kita. Karena apa? Karena tentu apa yang diajarkan Tuhan Yesus sudah pasti yang diberikannya ini ternyata ya harus kita alami, karena tidak ada pilihan lain. Dunia membenci kita. Karena Yesus juga terlebih dahulu sudah mengalaminya, sudah lebih dahulu dibenci orang banyak. Jadi kita juga sebagai anaknya tentulah kita dibenci. Jadi itu pilihan kita, apakah kita mau dibenci orang, apakah kita mau disayangi orang. Jadi jika kita disayangi orang, ya sekiranya kamu dari dunia, tentulah dunia mengasihi kamu sebagai miliknya. Tentu kita dikasihinya. Tapi kita lihat sini ayat 9b, tetapi karena kamu bukan dari dunia, melainkan aku telah memilih kamu dari dunia, sebab itulah dunia membenci kamu. Jadi ini sangat tolak belakang. Apakah kita memang mau sayangi dunia? Apakah kita mau sayangi Tuhan? Jadi ini pilihan kita sendiri. Karena jelas katanya sini di Yohanes 14 ini katanya kepada kita, Yohanes 14 ayat 6 ini katanya, Yohanes 14 ayat 6, kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Itu kata Yesus. Jadi tidak ada pilihan lain. Tidak ada lagi. Jika kita mau mendapatkan kerajaan surga, tidak ada pilihan lain. Hanya Yesus, jalan satu-satunya. Jadi harus kita menderita, harus kita dicaci orang, harus kita dikucilkan orang, harus kita dibenci orang. Itu satu keharusan, karena itu sudah difirmankan Tuhan kepada kita. Soal mau atau tidak itu tergantung kita. Yang penting Tuhan sudah memberi jalan kepada kita. Kita harus pilih yang mana. Jadi itulah yang bisa kita sampaikan pada malam hari ini. Semoga kita bersama-sama kembali kepada Tuhan, kembali kepada firman Tuhan, supaya kita itu mendapatkan kerajaan surga. Terima kasih banyak. Tuhan Yesus memberkati kita. Sampai jumpa lagi besok pagi di judul yang berbeda. Dadah.